kita berkisah pada sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taruh di sini. Iya, baik. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan sehat walafiat sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Rahman kembali untuk mengikuti kegiatan tamu berpisah pada sore hari ini. Insyaallah seperti sebelumnya pada sore hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Jawa. Alhamdulillah beliau sudah hadir ke kita. Kita beri salam dulu, kita sampaikan salam dulu kepada Ustaz Jawa. Assalamualaikum Ustaz Jawa. Wahid Isnaini Salasa. Assalamualaikum Ustaz Irwan. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Walaupun jauh Ustaz Jawa, insyaallah dari Ciputat, enggak. Beliau jauh-jauh hadir. Kita doakan semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat, waktunya berkah dan dimudahkan segala urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi teman-teman yang masih berada di rumah, sekali lagi kami sampaikan untuk segera hadir ke masjid ini karena kita akan mulai. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh kawan kita kepada beliau. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman. Kaifa halukum? Khairin alhamdulillah. Masya Allah. Apa kabar teman-teman? Sehat. Sehat apa sakit? Sehat. Alhamdulillah. Kalau sakit, aku nggak di sini Ustaz. Kalau sakit pasti di mana? Di rumah. Ya, alhamdulillah teman-teman. Dengan izin Allah, hari ini teman-teman bisa berkumpul di masjid apa ya, saya lupa kan? Panorama Residen.
Masjid apa? Panorama Residen. Panorama. Panorama Residen. Panorama Residen. Masya Allah. Udah berapa bulan ya kita gak ketemu nih? Dari bulan apa terakhir? Sebelum Ramadan. Berarti sudah hampir 2 bulan ya. Tapi alhamdulillah hari ini Allah izinkan kita ketemu lagi di sini. Baik teman-teman yang dirahmati Allah SWT, seperti biasa bahwa salah satu adab dalam majelis adalah teman-teman duduk diam dan dengarkan. Kalau teman-teman pengen mendengarkan kisah, pengen mendapatkan ilmu, maka teman-teman harus duduk diam dan dengarkan. Kalau teman-teman nggak bisa diam dan tidak mendengarkan, bisa nggak dapat ilmunya? Nggak bisa. Ibaratnya nih, misalnya ini Ustaz punya botol, terus ada gelas, Ustaz pengen isi nih gelasnya, gelasnya goyang-goyang. Kira-kira airnya masuk ke dalam gelas? Pasti airnya tumpah-tumpahan dan gelasnya nggak ada isinya. Nah, hari ini Ustaz ingin menuangkan ilmu kepada hati teman-teman. Kalau teman-temannya nggak duduk rapi, teman-temannya tidak bisa diam, maka teman-teman tidak akan bisa menerima ilmu. Maka teman-teman siap duduk diam rapi? Teman-teman siap untuk duduk diam? Kurang keras. Teman-teman siap untuk duduk diam? Teman-teman siap mendengarkan? Masya Allah ya. Semoga dengan duduk tenangnya teman-teman, dengan mendengarnya teman-teman dengan tenang, semoga teman-teman Allah berikan rahmat, Allah berikan kasih sayang di sore hari ini. Siapa yang bersayang sama Allah? Kalau teman-teman disayang sama Allah, ya apapun yang teman-teman inginkan pasti dikabulkan oleh Allah. Apapun yang teman-teman minta pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau Allah sudah sayang sama teman-teman. Ya, baik teman-teman. Ustaz akan mulai kisah. Tapi sebelum Ustaz mulai kisahnya, seperti biasa kita menghafal hadis, potongan hadis terlebih dahulu. Ya, siap teman-teman? Siap teman-teman? Baik, ikut Ustaz ya. Man mata. Man mata. Man mata. Man mata. Man mata. Man mata. Hafal? Hafal. La yushriku. La yushriku. La yushriku. La yushriku. La yushriku. La yushriku. Pakai shin ya. La yushriku. La yushriku. Coba kita gabung lagi dari kata di awal. Teman-teman dulu ya. Man mata la yushriku. Man mata la yushriku. Man mata la yushriku. Man mata la yushriku. Hafal? Hafal. Tambah satu kata lagi ya. Billahi. 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 Hafal? Hafal. Oke, coba kita gabung dari kata awal. Teman-teman dengarkan satu. Man mata la yushriku billahi. Man mata la yushriku billahi. Nah, Masya Allah. Satu lagi ya. Syai'an. 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 Hafal? Hafal. Coba kita gabung dari awal. Teman-teman dengarkan satu. Man mata la yushriku billahi syai'an. Hafal? Coba 1, 2, 3. Man mata la yushriku billahi syai'an. Hafal ke sampai sini? Hafal ya? Saya tambah lagi. Dakhalal jannah. Dakhalal
pakai kho ya. Dakhalal jannah. Dakhalal jannah. Apa ya? Coba sekarang Ustaz gabung dulu, teman-teman dengarkan dulu. Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Bisa? Coba 1, 2, 3. Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Sekali. Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Coba siapa hafal? Nah, coba dari situ. Baca yang keras. Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Masuk. Betul nggak teman-teman? Betul. Coba dari apa saya berani? Apa saya bisa yang perempuan? Siapa yang sudah apa perempuan? Coba. Ah, coba saya lihat. Mana la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Masya Allah. Coba Irfan. Siapa yang bisa? Coba kan. La yusyriku. Masya Allah. Coba, siapa lagi tadi? Coba. Dakhalal jannah. Coba apa lagi? Tadi. Coba kita belajar gambarnya. 1, 2, 3. Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Ada apa kata tadi? Coba ya, ada satu lagi ada. Ayo, yang laki-laki yang berani. Coba. Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Masya Allah. Betul gak teman-teman? Sekali lagi. 1, 2, 3. Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Rawahul Muslim. Rawahu Muslim. Ya, sekarang artinya. Artinya barang siapa yang mati dan dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun, maka ia masuk surga. Barang siapa yang mati dan dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, dalam hadis ini apa kata Rasulullah? Siapa yang masuk surga? Orang yang tidak menyekutukan Allah. Ustaz, menyekutukan itu apa Ustaz? Saya tidak tahu. Siapa yang tahu menyekutukan Allah itu apa? Menyembah kepada selain Allah. Berharap kepada selain Allah. Meminta pertolongan kepada selain Allah. Itu adalah perbuatan syirik. Karena siapa yang paling banyak kita teman-teman? Hanya kepada Allah. Kalau kita minta sesuatu, kita kepada siapa? Kalau kita minta pertolongan, kita kepada siapa? Gak boleh teman-teman kita menyembah, berharap kepada selain Allah. Kata
mati dia tidak menyembah kepada selain Allah, maka ia masuk surga. Nah, teman-teman, hadis ini akan nyambung dengan kisah yang kita sampaikan. Bahwa teman-teman, ternyata ada loh orang-orang atau suatu kaum terdahulu yang dia itu mereka menyembah kepada selain Allah. Ada nggak teman-teman? Banyak. Ya, para nabi terdahulu mereka berdakwah mengajak orang-orang yang mereka dulunya menyembah kepada selain Allah. Tapi hari ini teman-teman, Ustaz akan berkisah tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang beliau mengajak orang-orang yang pada menyebutkan Allah. Ya, teman-teman siap mendengarkan kisahnya? Siap? Siap, Masya Allah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, pada suatu hari Nabi Ibrahim kecil ini teman-teman memiliki seorang ayah. Nabi Ibrahim kecil ini memiliki seorang ayah. Nama ayahnya adalah Azar. Siapa nama ayahnya? Azar. Ada yang namanya Azar di sini? Ada yang namanya Ibrahim? Mana Ibrahim? Masya Allah. Nah, Ibrahim teman-teman punya ayah namanya siapa tadi? Azar. Dan Ibrahim ini teman-teman tinggalnya di Irak. Kalian tahu Irak di mana? Ya. Tinggalnya di Irak, negara Irak, dan di kota namanya kota Babil. Kota apa namanya? Babil. Ya. Ibrahim kecil teman-teman tinggal dan besar di negeri Irak, di kota Babil, dan punya ayah siapa tadi namanya? Dan ternyata teman-teman, ayahnya Ibrahim ini yang bernama Azar ini, ternyata ayahnya ini adalah tukang jualan patung. Tukang jualan patung. Patungnya untuk apa Ustaz? Azar ini menjual patung untuk disembah oleh kaumnya hari itu. Jadi orang-orang Irak yang saat itu menyembah patung, mereka belinya kepada siapa? Azar ini Ibrahim. Ya Allah teman-teman, Azar ini kerjaannya membuat patung yang patung itu dijadikan Tuhan oleh orang-orang Irak saat itu. Nah, Ibrahim kecil teman-teman, Ibrahim kecil saat itu belum jadi nabi, tapi Ibrahim gelisah. Ibrahim gelisah dengan pekerjaan ayahnya. Ibrahim tidak terima dengan pekerjaan ayahnya. Tapi saat itu Nabi Ibrahim belum menjadi seorang nabi. Pada akhirnya ketika Nabi Ibrahim sudah beranjak besar, Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah. Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah dan diangkat menjadi seorang nabi. Dan saat itu Nabi Ibrahim teman-teman, dulu Nabi Ibrahim itu bukan diturunkan Al-Quran, tapi Nabi Ibrahim itu diturunkan namanya suhuf. Suhuf Ibrahim. Surat apa itu? Surat apa? Nah, kalau Nabi Muhammad, kitab sucinya apa? Al-Quran. Tapi Ibrahim sama Musa, kitab sucinya apa tadi? Suhuf. Nah, dalam suhuf itu teman-teman ada perintah-perintah Allah dan larangan Allah. Dan salah satunya larangannya adalah dilarang menyekutukan Allah. Maka Nabi Ibrahim teman-teman ketika diangkat Allah menjadi nabi dan mendapatkan suhuf, Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya. Wahai ayahku, kata Nabi Ibrahim dengan sangat lembut menasihati ayahnya. Nah, di sini siapa yang teman-teman kalau bicara sama ayahnya kasar, ada nggak? Siapa di sini kalau bicara sama ayahnya bentak-bentak? Ada? Nah, nggak boleh
meneladani Nabi Ibrahim. Lihat, Nabi Ibrahim alaihissalam menasehati ayahnya yang salah. Nabi Ibrahim dengan kata yang lembut. Apa kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya? Ini kan gambar. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah patung? Ya, patung itu satu, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa menolong. Apa nasihat Ibrahim kepada ayahnya? Mengapa engkau menyembah patung? Karena patung itu kenapa? Satu, tidak bisa mendengar, kedua, tidak bisa, ketiga, tidak bisa. Ayahku, kenapa engkau menyembah patung? Patung ini gak bisa dengar, patung ini gak bisa melihat, dan gak bisa menolong. Tapi apa kata ayah? Ayahnya marah. Wahai Ibrahim, tidak suka kau dengan sesembahanku? Kalau kau tidak suka dan kau mengganggu sesembahanku, maka engkau akan aku siksa, kata ayah. Lihat, Ibrahim sudah menasihati dengan lembut, dengan baik, tapi ayahnya menolak. Apakah Ibrahim marah lagi kepada ayahnya? Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim malah mendoakan ayahnya. Semoga ayahnya bisa sadar. Itulah akhlaknya Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Maka teman-teman, ya, saat potong sedikit, kita ambil kisah sedikit, pelajaran dari kisah ini. Coba teman-teman yang masih di sini, yang masih suka ngomong kasar sama ayahnya, yang masih suka bentak-bentak bundanya, semoga teman-teman tidak mengulangi lagi. Siap teman-teman? Siap teman-teman? Karena kesalahan ayah kalian ada gak sampai ke bapak itu? Ada ayah kalian di bapak itu? Sudah tidak ada. Ada bunda kalian yang di bapak itu? Ayah kalian, bunda kalian adalah ayah yang solih, bunda yang solihah. Maka teman-teman, berkatalah yang lembut dan baik kepada mereka. Ya, paham teman-teman? Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Ustaz, ayahku begini, bundaku dibeli nama Ustaz, saya tetap teman-teman. Karena bagaimanapun juga bunda kalian yang mengajari kalian bicara. Yang ajar kalian bicara siapa? Bunda. Ya, diajari teman-teman satu demi satu kata. Maka jangan sampai ketika teman-teman sudah bisa bicara, justru perkataan teman-teman menyakiti kedua orang tua teman-teman. Ya. Nah, lanjut teman-teman. Dan ternyata teman-teman di kota Irak itu ada dua kelompok. Yang satu nyembah bintang, yang satu nyembah patung. Nah, yang nyembah bintang adalah kaum dari Hiron. Ya. Dari kota Hiron. Kota apa namanya? Hiron. Nah, orang-orang yang kota Hiron ini teman-teman, mereka ini menyembah bintang-bintang. Gimana Ustaz? Memang ada orang menyembah bintang? Ada. Sampai hari ini pun ada orang yang menyembah matahari. Dia berdoanya kepada matahari. Sama seperti kaumnya Nabi Ibrahim ketika di Hiron. Jadi teman-teman, di Hiron ini orang-orang Hiron itu, mereka itu tidak menyembah Allah. Yang mereka sembah adalah bintang, bulan, sama matahari. Kenapa Ustaz? Karena mereka menganggap bintang, bulan, dan matahari itu adalah besar. Bintang, bulan, dan matahari itu adalah sesuatu yang istimewa. Makanya mereka menyembah bintang, bulan, dan matahari. Akhirnya teman-teman, Nabi Ibrahim berdakwah kepada orang-orang yang menyembahnya. Didatangi orang-orang yang menyembah bintang. Ibrahim datang kepada suatu kaum yang mereka pada menyembah bintang. Didatangi oleh Nabi Ibrahim. Wahai manusia, kalian ini pada menyembah bintang? Iya, kami menyembah bintang. Maka Nabi Ibrahim mengajak mereka berpikir. Ketika malam itu sudah
hilang dan menuju pagi, maka bintangnya masih ada nggak? Masih ada nggak bintang di pagi hari? Maka Ibrahim bilang, wahai kaum melihat yang kau sembah hilang. Masa Tuhan hilang? Nanti kalau kita meminta tolong kemana dong? Nunggu malam dulu. Maka kaumnya berpikir, oh iya juga ya. Masa Tuhan bisa hilang? Kalau kita ada kebutuhan gimana? Tapi mereka tetap teman-teman tetap mau mengikuti Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim tidak gerak. Nabi Ibrahim datangi orang-orang yang apa tadi? Habis minta apa? Dia datangi orang-orang yang bulan. Wahai manusia, apa yang kalian sembah? Kami menyembah bulan. Akhirnya Nabi Ibrahim tungguin. Dan ketika pagi tiba, apa kata Ibrahim kepada kaum? Wahai kaum lihat, bulan yang kalian sembah juga hilang. Ada bulan dari pagi hari? Masa Tuhan hilang? Maka orang-orang yang menyembah bulan juga heran. Ya juga ya, masa aku menyembah Tuhan tapi Tuhan ini hilang? Ya sudah, aku menyembah Allah, tapi mereka tidak mau. Akhirnya Nabi Ibrahim datang lagi kepada orang-orang yang menyembah apa? Terakhir, matahari. Wahai kaumku, apa yang kalian sembah? Kami menyembah matahari. Maka ditunggu sama Nabi Ibrahim ketika sore menjelang malam datang, ternyata matahari juga tenggelam. Wahai kaum lihat, matahari yang kalian sembah itu juga hilang. Aku tidak suka dengan Tuhan yang hilang. Maka mereka diajak berpikir dengan penyembah bintang, penyembah bulan, penyembah matahari. Tapi mereka tetap tidak mau ada yang beriman. Ya, mereka tetap tidak mau pergi. Akhirnya Nabi Ibrahim tidak bergerak. Tadi kan ada dua, ya. Yang satu kaumnya menyembah bintang-bintang, yang kedua menyembah apa tadi? Patung. Maka Nabi Ibrahim teman-teman datang ke kaum yang lain yang mereka pada menyembah patung. Nabi Ibrahim pun berdakwah di sana, menghilangkan kesyirikan kepada orang-orang yang menyembah patung. Ya, dia tadi orang yang menyembah patung. Wahai manusia, coba kenapa kamu menyembah patung? Apakah patung itu bisa mendengar? Enggak. Apakah patung itu bisa melihat? Enggak. Apakah patung itu bisa menolongmu? Enggak juga. Lalu kenapa kamu menyembah patung itu? Wahai Ibrahim, kami menyembah patung ini karena memang orang tua kami menyembah ini. Kami hanya ikut-ikut. Kami hanya ikut. Maka Nabi Ibrahim teman-teman mengajak orang-orang yang menyembah patung ini, ya sudah mau itu. Kalau memang patung ini tidak bisa apa-apa, ayo menyembah Allah. Mereka tidak. Akhirnya teman-teman, Nabi Ibrahim sudah mulai merasa gelisah. Ya Allah, minta tolong sama Allah. Bagaimana mengajak orang-orang ini untuk menyembah kepada-Mu supaya mereka tidak menyembah patung. Hingga akhirnya teman-teman, Nabi Ibrahim alaihissalam punya rencana. Ketika hari raya tiba, teman-teman, ini orang-orang berkumpul. Orang-orang berkumpul di suatu tanah lapang, dikumpulin patung-patung. Banyak orang patungnya. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah patung itu bareng-bareng di sebuah tanah lapang. Nah, Nabi Ibrahim diajak, wahai Ibrahim, ayo kita ikut menyembah patung. Mau gak Ibrahim? Enggak, aku gak mau. Aku lagi sakit, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat saja, Nabi Ibrahim berbunga. Lihat saja, akan aku hancurkan patung-patung itu, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Mau diapain patung kita, Bapak? Akhirnya orang-orang hari itu mereka setelah hari raya selesai dan malam tiba, apa yang dilakukan dengan Nabi Ibrahim?
Nabi Ibrahim datang kepada tempat itu, dia lihat semua patung yang banyak sekali, dan Nabi Ibrahim membawa kapak yang besar. Ketika Nabi Ibrahim datang ke tempat itu, patungnya diajak ngomong sama Nabi Ibrahim. Wahai patung, coba kamu bisa apa? Ini ada makanan, coba kamu makan ini, kata Nabi Ibrahim. Patungnya diajak ngomong, kamu gak bisa apa-apa, tapi kenapa kamu disembah wahai patung? Kata Nabi Ibrahim. Akhirnya teman-teman, dengan sangat marah, Nabi Ibrahim alaihissalam dihancurkan semua patung yang ada di tempat itu. Berarti kan Nabi Ibrahim dihancurkan patung itu, dan sisa patung yang sangat besar disisain sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kapak yang tadi Nabi Ibrahim dikalungin di patung besar itu, dikalungin disisain satu. Ketika pagi hari tiba, orang-orang datang. Pada kaget. Ada apa ini? Kenapa patung kita hancur? Iya, kenapa patung kita hancur? Siapa yang melakukan ini? Mereka sangat bertanya teman-teman. Karena benar-benar tidak ada yang tersisa kecuali satu patung. Kesal nggak yang nyebab patung ini? Kesal. Akhirnya ada satu orang bilang, aku tahu siapa yang menghancurkan patung ini. Aku mendengar kemarin Ibrahim bergumam bahwa Ibrahim anak muda itu akan menghancurkan patung-patung kita. Aku yakin dia yang menghancurkan. Maka teman-teman, ditangkaplah Nabi Ibrahim alaihissalam, dibawa ke tanah lapang itu. Ditanya, wahai Ibrahim, benarkah engkau yang menghancurkan patung-patung kami? Ngaku kau. Apa kata Nabi Ibrahim? Bukan aku. Tuh, yang hancurin patung yang paling gede. Tuh kapaknya di situ. Lihat yang mereka kapak siapa? Patung kan? Ya dia yang menghancurkan. Apa kata kau? Wahai Ibrahim, kau tahu patung ini gak bisa ngapa-ngapain. Patung ini gak bisa ngapa-ngapain. Masa ya patung itu yang menghancurkan? Dibalik dia sangat hancur. Nah, kamu tahu patung itu gak bisa ngapa-ngapain, kenapa masih kamu sembah? Kamu tahu patung itu ngomong juga gak bisa, teriak juga gak bisa, tapi kenapa masih kalian sembah? Cerdas gak teman-teman Ibrahim? Nah, karena kalah debat, teman kalah diskusi, marah sama Adam. Udah, gak peduli kami. Sekarang kamu aku tangkap. Nabi Ibrahim alaihissalam teman-teman ditangkap. Sudah, pasti kamu yang melakukan. Ya, sekarang kamu akan dihukum. Kamu ikat, ya, kami akan ikat kamu dan kami akan lemparkan kamu ke dalam api yang sangat panas. Ya, akan aku lempar kamu ke dalam api yang sangat panas. Apakah Nabi Ibrahim takut teman-teman? Lakukan saja. Ditantangin sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim yakin bahwa Nabi Ibrahim akan ditolong oleh siapa? Singkat cerita teman-teman, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam pun diikat di sebuah seperti ketapel. Teman-teman tahu ketapel? Ya, diikat Nabi Ibrahim alaihissalam, diikat sampai orang-orang rame-rame mengangkat Nabi Ibrahim, ingin melemparkan ke dalam api. Saking bencinya kepada siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kenapa apa? Karena telah menghancurkan patung-patung sesembahan mereka. Sampai ada nenek-nenek bilang, seandainya aku tidak sakit, aku akan ikut membakar Nabi Ibrahim itu. Kalau aku tidak sakit, aku akan ikut bakar Ibrahim itu. Karena saking keselnya mereka kepada Nabi Ibrahim. Bayangin coba, patung mereka sekarang ini dihancurkan dalam semangat oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya teman-teman,
Ibrahim sudah diikat. Tidak ada lagi yang besar dalam Nabi Ibrahim kecuali Allah. Nabi Ibrahim tidak takut sama sekali. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baiknya penolong. Engkaulah sebaik-baiknya penolong. Nabi Ibrahim hanya berdoa kepada Allah. Sampai ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mau dilempar ke dalam api yang sangat panas, datang malaikat kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, maukah aku tolong? Apa kata Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah yang akan menolong kepada Nabi Ibrahim. Maka teman-teman, ini keadaan sudah mencekam. Orang-orang sudah siap menyaksikan kematiannya Ibrahim alaihissalam. Tiba-tiba, sebelum Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api tersebut, Allah berfirman kepada api tersebut. Allah bicara kepada api tersebut. Apa kata Allah? Wahai api, jadilah dingin dan selamat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Allah tadi? Jadilah api itu dingin dan menjadi selamat bagi Nabi. Dan ternyata ketika Nabi Ibrahim dilempar, ternyata api itu terasa hangat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Terasa sejuk bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang-orang melihatnya Nabi Ibrahim terbakar, tapi justru Nabi Ibrahim merasa tenang di dalam api tersebut. Karena siapa? Karena pertolongan Allah. Karena Allah tadi bilang bahwa api jadilah dingin dan jadilah penyelamat bagi Nabi Ibrahim. Orang-orang sudah menyaksikan bagaimana Nabi Ibrahim dibakar, tapi Nabi Ibrahim dengan tenangnya, dengan santainya di dalam api tersebut. Tidak ada sedikit pun ya baju atau kulit dari Nabi Ibrahim dibakar oleh api tersebut. Masya Allah. Karena pertolongan siapa teman-teman? Disitulah akhirnya teman-teman kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam nyerah, ya, nyerah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan akhirnya ada beberapa yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam karena keteguhannya Nabi Ibrahim alaihissalam membela agama Allah. Ya, itulah teman-teman sedikit cerita bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada orang-orang yang menyembah dari bintang, bulan, sama matahari, dan menyembah patung. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah di tengah kaum tersebut yang mereka pada menyembah Allah. Padahal orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, apa tadi kata Nabi? Mereka tidak masuk surga. Siapa yang masuk surga? Orang-orang yang hidupnya tidak menyekutukan Allah, tidak menyembah kepada selain Allah. Coba kita ulang lagi hadis yang kedua. Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah. Barang siapa yang mati dan dia tidak menyekutukan Allah, maka ia masuk surga. Teman-teman mau masuk surga? Maka tadi menurut hadis ini, jangan teman-teman sekali-sekali menyembah kepada selain Allah. Seperti siapa? Seperti kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mereka menyembah bintang, yang mereka menyembah bulan, yang mereka menyembah matahari, bahkan mereka menyembah apa kata Allah teman-teman? La yasjudu lisyamsi wal qamar. Ya,
Jangan kalian menyembah matahari dan menyembah bulan. Wasjudulillah, tapi sembahlah, sujudlah hanya kepada Allah. Ya, paham teman-teman? Paham teman-teman misalnya? Ya, semoga teman-teman kita dijauhkan oleh Allah SWT, ya, kita ditolong oleh Allah SWT dari perbuatan syirik. Karena dosa syirik teman-teman, ya, itu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Ya, itu ya teman-teman. Jadi pelajaran kita bisa ambil pertama apa? Tadi ya, pertama tadi berkata lembut kepada siapa? Kepada ayah dan bunda. Seperti apa tadi? Misalnya bagaimana tadi? Seperti Nabi Ibrahim menasihati ayahnya yang berbuat syirik. Kedua, pelajaran cerita apa? Jangan menyembuhkan Allah. Kalau teman-teman minta sesuatu, minta hanya kepada Allah. Tidak ada kekuatan di bumi ini, ya, kecuali kekuatan dari Allah. Ketika teman-teman mengalami kesulitan, seperti siapa tadi? Nabi Ibrahim AS sudah tidak ada yang bisa menolong. Bayangkan diikat, ya, diikat oleh kaumnya dan siap dilempar ke dalam api, tapi Nabi Ibrahim AS tetap minta pertolongan kepada siapa? Ya, jadi teman-teman ketika dapat kesulitan, teman-teman pernah nggak merasakan kesulitan? Maka zat yang paling pertama harus teman-teman adalah Allah. Ya, itu ya teman-teman, sedikit kisah dari Nabi Ibrahim. 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari 1, berkata lembut kepada kedua orang tua, sebagaimana Nabi Ibrahim AS dia berkata lembut kepada ayah dan mendoakan. Kedua, jangan pernah menyebutkan Allah. Ketiga, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Ya, itu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman kita bisa mengamalkan ilmu dari kisah ini, ya. Dan semoga Allah SWT bisa memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Ya, amin ya rabbal alamin. Itu teman-teman, mungkin sedikit kisah dari Ustaz. Yang mungkin teman-teman, walaupun sedikit tapi teman-teman ada yang paham, ya, ada yang nyangkut di dalam pikiran teman-teman, ya. Mungkin itu teman-teman dari Ustaz. Barakallahu fikum buat teman-teman yang sudah duduk rapi, ya, yang sudah mendengarkan. Semoga teman-teman memberikan ilmu yang bermanfaat, ya. Cukup sekian teman-teman dari Ustaz. Wallahu a'lam, ya. Semoga nanti kita ditemukan oleh Allah lagi di bulan depan, ya, insyaallah. Barakallahu fikum teman-teman. Sekali lagi, mari kita tutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.